Aku pergi mandi dulu. Alexa menatap Kenzie dengan penuh pertanyaan. Aku takut akan menularkannya padamu. Lanjut Kenzie. Alexa tersenyum saat dia menarik kembali Kenzie ke atas ranjang dan membiarkan Kenzie di bawah tubuhnya. Biarkan saja, ini juga dapat dianggap sebagai saling berbagi kesenangan dan kesusahan. Meskipun Kenzie yang sedang sakit tidak terlihat seperti dia yang biasa, namun secara tak terduga masih membuat Alexa menginginkannya. Memikirkan ini, Alexa melepaskan jubah Kenzie dan menunjukkan dada Kenzie yang berkeringat. Wajah Kenzie memang sedikit pucat, tapi di matanya yang dalam, ada tatapan geli, terutama saat Alexa yang mengambil inisiatif. Tampaknya, tidak buruk untuk menjadi orang sakit. Dia sangat jelas dapat menerima keuntungan dari yang biasanya dia dapatkan. Bersama dengan Alexa, dia merasa puas secara fisik maupun mental. Setelah semua ini, dengan cara mereka melindungi satu sama lainnya, bagaimana orang lain tidak akan menyukainya? Dalam malam bahagia ini, rupanya Siren masih tersembunyi di rumah sewaannya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan apartemen. Melihat berita hiburan, dia telah hancur. Insiden itu telah menjadi viral dan dia ada di dalam pusaran panas itu. Sedangkan, semuanya baik-baik saja untuk Alexa. Sangat baik jika dia sedikit cemburu. Alexa, saat ini aku sedang berada di rumah asisten Siren. Pagi sekali keesokan harinya, Natalie menelepon Alexa. Tapi, tampaknya putrinya sedang sakit. Istrinya masih cukup muda dan yang dia lakukan hanyalah bermain game di kamarnya. Seberapa sakit dia? Alexa mengerutkan alisnya. Seberapa penting Siren bagi orang ini, sampai pria ini begitu peduli terhadapnya? Dia tidak berhenti menangis, tampaknya sedang mengalami demam dan tubuhnya menggigil. Anak yang malang. Alexa dapat mendengarkan suara tangisan melalui telepon. Jika mereka tidak menemukan anak ini, mungkin tidak akan membuat mereka merasa khawatir. Tapi karena Natalie telah menyaksikan situasi ini, Alexa memberikan perintah bahwa dia ke rumah sakit dan bayar tagihannya. Natalie mengerti, jadi dia segera memanggil ambulans dan membawa anak itu ke UGD. Sementara mereka pergi, mama anak itu masih bermain game dengan headphone di telinganya. Anak ini sedang mengalami demam tinggi dan hampir mengalami radang paru-paru. Apa yang orang dewasa seperti kalian lakukan? Dokter bertanya pada Natalie saat memeriksa tubuh anak itu. Saat Natalie akan menjawab, asisten Siren bergegas datang dan melihat putrinya dengan cemas. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Untung saja dia tiba tepat waktu. Jika tidak, dia akan terkena radang paru-paru. Setelah mendengar putrinya baik-baik saja, Aryan menghela napas lega. Namun, ketika dia menoleh dan melihat Natalie, dia sangat waspada. Apa yang kau lakukan di sini? Dia yang membawa putrimu ke rumah sakit, dokter menjelaskan setelah menerka-nerka hubungan antara mereka bertiga. Aryan memiliki perasaan yang rumit. Setelah melihat putrinya tertidur, dia menarik Natalie keluar. Apa artinya ini? Apa kau mencoba untuk mencari tahu keberadaan Siren? Asal kau tahu saja, itu tidak mungkin. Natalie tersenyum mengejek dan mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia memberikannya kepada Aryan. Alexa menginstruksikan untuk membawa anak ini ke rumah sakit. Uang ini juga dari Alexa. Dia menyuruhku untuk memberikannya padamu. Aryan, tahu di bagian mana aku memandang rendah pada dirimu? Kau memberikan seluruhnya kepada Siren, tapi apakah dia pernah mempertimbangkan keadaanmu dan putrimu? Pada akhirnya, kau masih membutuhkan bantuan dari musuhmu untuk menyelamatkanmu. Aryan melihat uang tunai di tangannya. Aryan berpikir bahkan dalam keadaannya yang seperti ini, Siren masih ingin hidup dalam kemewahan. Memikirkan ekspresi serakah Siren, Aryan menahan sebentar sebelum berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku akan membantu kalian sekali ini saja untuk membalas budi kalian."
Natalie berbalik dan menatap mata Aryan. Seperti yang diharapkan, orang seperti Siren bahkan tidak bisa menjaga anjing yang paling setia di sisinya. Dia layak untuk ditinggalkan. Aryan berbohong pada Siren bahwa dia telah menemukan bos besar yang ingin merekrutnya menjadi model sampul depan pada majalah laki-laki. Setelah mendengar ini, Siren sangat bersemangat. Kita sudah mengatur pertemuan pada jam 7 malam ini di Lonaria Hotel. Natalie, aku sungguh sudah menyulitkanmu. Suara Alexa begitu tenang seakan dia telah memiliki semua dalam kendalinya. Tidak sulit sama sekali. Aku juga ingin melihat nasib Siren. Alexa terus menerima undangan dari beberapa perusahaan, dan seperti biasa, dia terus menolak mereka dengan mengatakan bahwa dia sedang beristirahat. Responnya kepada kebanyakan perusahaan sangatlah sopan, kecuali satu. Dalam menanggapi satu perusahaan tertentu, dia meminta Natalie untuk memberikan sebuah nama dan berterima kasih karena telah secara pribadi mengundang Alexa untuk wawancara. Setelah mendengar ini, editor majalah langsung pergi untuk menyelidiki nama yang diberikan kepadanya. Ternyata orang itu adalah pria brengsek yang meminta Alexa menjadi model tanpa busana. Dalam industri fashion, menyinggung orang adalah hal tabu yang besar. Siapa sangka si brengsek itu akan meminta Alexa menjadi model tanpa busana? Kau tidak perlu bekerja di sini lagi, pergi. Pada saat itu, kita memang berusaha untuk menghindari keterlibatan dengan insiden pemanjat ranjang, jadi kita menolak kerja sama dengan Alexa. Sudah cukup buruk bagi kita untuk membatalkan kontrak, kau bahkan memintanya untuk menjadi model tanpa busana? Apa yang aku katakan waktu itu? Aku sudah menyuruhmu untuk menjauh darinya. Lihat apa hal bodoh yang kau lakukan. Editor aku salah. Orang itu terkejut. Dia tidak menyangka karma akan memukulnya dengan begitu cepat. Pergi, asistennya sudah mengingat namamu. Apakah kau pikir kau masih bisa bertahan di industri ini? Karena insiden yang baru-baru ini terjadi, semua orang di industri majalah sedang kagum pada Alexa. Untuk dapat keluar dari situasi skandal pemanjat ranjang, bagaimana seorang yang normal bisa melakukan itu? Di Hyatt Regency, pukul 17, Kenzie masih di tahap awal penyakitnya, dan dia duduk di ruang kerja untuk mengurus beberapa pekerjaan penting. Gilang datang dari kantor dengan membawa beberapa dokumen. Dokumen itu berupa catatan tentang keberadaan Mike selama sebulan terakhir. Semua catatan itu sangat rinci. Sepertinya Gilang sudah menggunakan banyak upaya untuk mendapatkan informasi ini. Tentu saja, informasi yang Mandala Entertainment inginkan adalah rahasia dan tidak ada yang tahu tentang itu. Apakah kalian sudah selesai? Alexa membuka pintu dan bertanya, menunjuk pada jam tangannya. Kau datang tepat waktu, kemarilah. Kenzie melambai padanya. Setelah dia sampai di sisi Kenzie, Kenzie menariknya ke dalam pelukannya dan menunjukkan informasi di laptopnya. Artis tua ini telah memelihara 4 orang model sebulan lalu. Beberapa di antara mereka adalah model dari Dirgantara Entertainment. Alexa melihat laporan yang sangat rinci itu dan mengerutkan alisnya. Vania Clarista. Tidak peduli apapun yang terjadi, dengan laporan ini, kita bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Presdir Kenzie, kau benar-benar dapat menemukan segalanya. Alexa sedikit terkejut. Dia menolehkan kepalanya dan melihat Kenzie dengan tidak percaya. Jangan katakan kau menyewa polisi untuk menjadi paparazimu. Pria tua mata keranjang ini sudah terbiasa tidur dengan banyak wanita. Dia tidak terlalu berhati-hati. Jika aku ingin menyelidiki tentang dia, itu tidak sulit, aku hanya perlu membuang sedikit waktuku. Alexa melihat informasi itu dan melihat nama-nama model yang terlibat. Dia cukup terkejut, tapi tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Dengan mengungkapkan hal ini, dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tapi dia juga akan melibatkan seluruh model ini.
Dia tidak bisa melakukan ini karena dia akan membuat terlalu banyak musuh dan membuat terlalu banyak bahaya tersembunyi untuk dirinya sendiri. Ditambah lagi, model yang terlibat tidak pernah melakukan hal buruk terhadapnya, jadi dia hanya perlu menargetkan pada beberapa orang tertentu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.